Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan tahun ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Murid soleh-solehaku, setiap kita mungkin pernah merasakan hidup nyaman, pernah juga mengalami kesulitan dalam kehidupan. Sebagian dari kita seringkali mengeluhkan ketika mendapatkan kesulitan. Bahkan mungkin sesekali menyalahkan Allah. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pada kesempatan yang mulia ini, Ibu akan menyampaikan tentang rumus agar tetap tenang dalam kesulitan. Yang pertama, hadapi ujian dengan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian kepada hambanya, bukanlah untuk menghambat, melainkan untuk menantang hambanya agar kualitas hidup meningkat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah pastikan bahwa dalam keadaan nyaman kita maupun dalam keadaan sulit, sesungguhnya Allah selalu ada dalam setiap masalah kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pula membenci kita dalam keadaan apapun. Ketika kita mengeluh tentang dunia, misalnya, kok hidup gini-gini aja ya, kok setiap hari susah ya, ingatlah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maka tenang saja, karena dunia ini hanyalah permulaan. Dunia ini tempatnya peluh dan kesah. Mengapa demikian? Karena nikmat dunia ini hanya sedikit tetapi harus dibagi rame-rame. Nikmat dunia ini sedikit banget dan kecil banget, bahkan lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, tetapi harus dibagi oleh miliaran orang. Bisa kita bayangkan bagaimana sikut-sikutannya, bagaimana rebutannya. Maka wajar bila ada keluhan. Tetapi di akhirat, nikmatnya begitu berlimpah, tetapi hanya dibagi untuk sedikit orang. Maka kelak di akhirat tidak akan ada keluhan. Maka bersabarlah dalam kesulitanmu, karena kesabaran adalah jalan menuju Allah secara lebih dekat. Yang kedua, dekat dengan Allah. Manusia tidak mencapai derajat kebahagiaan karena terlalu mengagungkan dunia dan seisinya. Padahal dunia ini hanyalah fana dan seringkali mengecewakan. Apalagi kalau sudah berurusan dengan manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya berdusta, tempatnya berkhianat. Sesungguhnya ketika kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah segala urusan kita akan dipermudahnya. Maka buanglah rasa dan sifat penghambaan kepada dunia dan seisinya. Gantungkan cita-cita dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kehilangan harta, jabatan, ataupun titipan lainnya, kita tidak akan merasa putus asa, apalagi hilang akal. Gantungkan cita-cita dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jika sudah demikian, ketika kita kehilangan harta, jabatan, ataupun titipan lainnya, kita tidak akan merasa putus asa, apalagi hingga hilang akal. Karena semua ini hanyalah amanah yang tidak pantas ditangisi berlebihan. Lihatlah bagaimana setiap kita bertahan selama 1 tahun lebih ini melewati kondisi pandemi. Lihatlah bagaimana setiap pengajar harus tetap menyampaikan ilmunya dengan segala keterbatasan secara jarak jauh. Lihatlah bagaimana setiap pelajar harus rela meninggalkan sekolahnya dan tetap belajar dari rumah. Jika bukan karena Allah yang meringankan langkah kita, maka semua ini tidak mungkin terjadi. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah,
karena dengan dekat kepada Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan raga. Yang ketiga, yakinlah bahwa setiap kesulitan selalu bersanding dengan kemudahan. Setelah menghadapi ujian dengan kesabaran dan bertawakal kepada Allah, maka langkah selanjutnya adalah menyikapi kesulitan itu dengan bijak agar ditemukan sebuah solusi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menginginkan setiap hambanya kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan dalam kehidupan hambanya. Jika kita mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah sehingga tidak pernah tuntas, maka yang salah bukanlah Allah, melainkan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak pernah mau keluar dari kesulitan itu, atau mungkin kita yang tidak pernah mau mengambil jalan yang Allah berikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Allah menjamin bahwa akan memberikan apapun yang kita butuhkan, dan melalui ujian yang Allah berikan adalah bukti tanda kasih sayangnya kepada kita agar kita lebih dekat dengannya dan lebih hebat lagi di masa depan. Sebab bila kita tidak tahan banting dengan ujian sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi ujian berikutnya? Jika satu gaya saja belum bisa kita atasi, bagaimana bisa kita berharap mendapatkan turunan lainnya? Ingatlah bahwa jika hidup ingin tampil gaya, maka kita harus merasakan tekanan dalam kehidupan, sebagaimana hukum Pascal, di mana F atau gaya selalu berbanding lurus dengan P atau tekanan. Yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan harus kita jadikan muhasabah diri bahwa dalam kesulitan, Allah selalu sandingkan dengan kemudahan ataupun solusinya. Semoga kita semua selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu dalam bimbingannya serta ridhonya dalam keadaan apapun. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.